Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanda Isya Fitri dengan NPM 20.01.10.0026 dari kelas manajemen 20A. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada riba dan bunga. Nah, apa sih riba dan bunga itu? Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenalkan dengan ribahun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Nah, sekarang bunga. Apa sih itu bunga? Bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo atau waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Nah, bunga dan jadi bunga dengan riba itu sama, yaitu sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adafan mudhafatan taqullaha la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Lalu yang kedua ada bank dan perusahaan penanaman modal Islam. Ada 3 prinsip operasi perbankan lokal. Yang pertama, dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri. Yang ketiga, memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Lalu ada 4 jenis kegiatan yang dilakukan bank-bank tersebut, yaitu memberikan pelayanan umum biasa seperti mengadakan transfer domestik dan internasional, menagih wesel, membuka surat kredit, dan mengeluarkan surat jaminan, menyediakan fasilitas untuk akun rekening bukan investasi terbuka seperti rekening giro, menyediakan fasilitas untuk menarik dana bagi investasi dalam perdagangan dan bisnis, memberikan pelayanan sosial dasar kemanusiaan dengan menggunakan dana zakat, memperkenalkan penarikan bebas bunga, dan pinjaman kebijakan dalam hal khusus. Mudharabah atau penanaman modal mempunyai arti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan 2 pihak. Yang pertama, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Pihak kedua adalah pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. Lalu dalil yang menjelaskan pada dalil as-sunnah yang sudah tercantum di dalam hadis riwayat Tabarani yang artinya, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mahribnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ada kredit konsumtif dan non-konsumtif. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih kredit itu. Nah, kredit syariah adalah akad yang sah dalam muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. Maka yang dimaksud kredit syariah adalah memberi barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran dalam waktu tertentu karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi economic value of money. Lalu ada prinsip-prinsip kredit konsumtif. Yang pertama ada prinsip kemurnian, yang kedua ada prinsip perjanjian, yang ketiga ada prinsip pembayaran, dan yang keempat ada prinsip bantuan. Lalu mekanisme kredit konsumtif, yang pertama melalui penciptaan suatu jaringan koperasi konsumen di bawah perlindungan negara, yang kedua melalui bank Islam, dan yang ketiga pembentukan kredit konsumtif oleh pemerintah. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berhutang dengan maksud akan membayar kembali, Allah akan membayar atas namanya. Tetapi barang siapa yang berhutang dengan maksud hendak memboroskannya, Allah akan menghancurkan hidupnya. Lalu yang keempat adalah hubungan zakat dan inflasi. Nah, apa sih zakat dan inflasi itu?
Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan umat Islam. Sebagai perintah umat Islam untuk mengeluarkan zakat terdapat pada tahun kedua Hijriah. Lalu ada inflasi. Nah, inflasi merupakan suatu kenaikan harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai oleh suatu pertambahan yang sesuai. Lalu, zakat dan inflasi berhubungan karena zakat adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian, dan inflasi memiliki hubungan yang positif. Artinya, adanya peningkatan inflasi dapat meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Nabi SAW bersabda, "Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Abu Nuaim, dan Imam Al-Khatib. Dan yang kelima, yang terakhir ada asuransi. Nah, boleh nggak sih asuransi itu dalam Islam? Hukum asuransi dalam Islam adalah apabila mengacu pada aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Al-Quran, maka hukum asuransi tidaklah diharamkan selama pengelolaan asuransi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, hukum asuransi dalam Islam beserta dalilnya menurut pandangan ulama pun diperbolehkan selama asuransi tersebut berlandaskan dengan ajaran Islam. Bahkan pendapat ulama tentang hukum asuransi juga mengatakan bahwa asuransi pada dasarnya memiliki fungsi untuk saling melindungi dan tolong-menolong antar umat manusia yang bisa mengalami musibah yang tidak terduga. Lalu ada dalil dari hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.